Halo, kembali lagi bersama saya Mei Dinar. Sekarang saya sedang berada di Museum Satria Mandala yang berada di Bilangan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Nah, hari ini saya ingin mengajak kepada para penonton saya yang ada di channel YouTube ataupun di TikTok untuk mengeksplorasi apa saja yang ada di Museum Satria Mandala. So, penasaran kan dengan video perjalanan saya pada hari ini? So, stay tune terus di video vlog saya hari ini. Sekarang saya sudah berada di salah satu ruangan di Museum Satria Mandala. Tadi saya masuk ke ruangan ini, kalau tidak salah namanya itu ruangan Panji tadi. Dan di belakang saya tertulis teks proklamasi yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 dan ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Selanjutnya kita akan ke ruangan berikutnya yang berisi diorama-diorama perjalanan sejarah Indonesia. Sekarang saya berada di ruangan berikutnya. Ini berisikan tentang diorama-diorama sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dimulai dari era revolusi kemerdekaan 1945. Ini saya berjalannya agak sedikit mundur ya. Ini juga saya tunjukkan salah satu diorama yang ada di belakang saya. Ini adalah salah satu diorama yang menceritakan bagaimana sejarah perjalanan bangsa. Di ruangan ini selain diorama yang menjelaskan bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia, lalu juga ada beberapa penjelasan mengenai era-era yang ada di Indonesia seperti era revolusi kemerdekaan atau masa revolusi kemerdekaan. Lalu di belakang saya ada masa parlementer dan di ujung sebelah sana itu ada masa Orde Lama. Dan sekarang saya akan memperlihatkan beberapa diorama. Di depan saya ini ada diorama yang menjelaskan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, tepat pukul 10 pagi, Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan bertepat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang itu di Jalan Pegangsaan Timur itu berdiri Tugu Proklamasi. Lalu saya tunjukkan lagi beberapa diorama lainnya. Ini juga ada diorama mengenai pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Ini adalah cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Lalu diorama selanjutnya itu ada badan-badan perjuangan. Nah, selain Badan Keamanan Rakyat atau BKR, jadi pada masa revolusi dulu itu banyak sekali badan-badan perjuangan atau laskar-laskar yang juga membantu perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia. Ini adalah diorama yang menggambarkan bagaimana pertempuran Surabaya yang berlangsung pada 10 November 1904. Sekarang saya berada di ruangan berikutnya, yakni ruangan Letnan Jenderal TNI Urip Sumoharjo. Dan di belakang saya itu ada patung setengah dada dari Letnan Jenderal TNI Urip Sumoharjo. Nah, Bapak Urip Sumoharjo sendiri beliau juga merupakan salah satu tokoh besar dari Tentara Nasional Indonesia. Dan di atas saya itu ada kutipan beliau, yaitu yang berbunyi, "Aneh, satu negara zonder tentara." Nah, di sini juga ada beberapa peninggalan seperti meja kerja dan meja serta kursi tamu di kediaman Bapak Urip Sumoharjo. Nah, akan saya tunjukkan meja kerja dan meja kursi tamu dari Bapak Urip Sumoharjo. Nah, di depan kita ini adalah meja kerja serta meja dan kursi tamu di kediaman Bapak Letnan Jenderal TNI Urip Sumoharjo. Nah, ini adalah peta situasi rute gerilya dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau start dari Yogyakarta dan melewati beberapa wilayah
seperti Wonogiri, terus beliau ke Ponorogo, Trenggalek, Kediri, lalu ke daerah Punggul, Mujing, Nawangan, dan terakhir di Sobo. Nah, dari Sobo ini beliau kemudian kembali ke Yogyakarta setelah situasi sudah lebih baik. Sekarang saya ada di ruangan berikutnya, yakni ruangan Jenderal Ahana Nasution. Di belakang saya itu terdapat sumpah prajurit serta torso dari Bapak Ahana Nasution. Nah, di sini ditampilkan beberapa foto dari Bapak Ahana Nasution serta seragam yang digunakan oleh Bapak Ahana Nasution. Depan saya ini ada beberapa foto dari Bapak Ahana Nasution. Seperti foto yang pertama ketika Pak Nas sedang dirawat di markas Kostrad, sewaktu berhasil meloloskan diri dari usaha penculikan yang terjadi pada 1 Oktober 1965. Lalu yang kedua itu ada saat Pak Nas memberikan penghormatan terakhir pada upacara pemberangkatan jenazah para pahlawan revolusi di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Itu tanggal 5 Oktober 1965. Lalu yang ketiga itu masih sama, Pak Nas dalam upacara pelepasan jenazah para pahlawan revolusi untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Lalu ini ada beberapa foto lainnya seperti yang saya tunjukkan pada video. Sekarang kita akan masuk ke ruangan Jenderal Soeharto. Nah, ini di belakang saya adalah torso dari Jenderal Soeharto, dan di dalamnya terdapat foto-foto kenangan serta buku yang bertemakan tentang Bapak Soeharto. Ini adalah suasana dari ruangan Bapak Soeharto. Ini juga terdapat foto dari Pak Harto, seragam, lalu foto kenangan, buku-buku yang bertemakan Presiden Soeharto, dan foto-foto kenangan serta perjalanan hidup dari Bapak Soeharto. Ini saya tampilkan foto-foto kenangan dari Bapak Soeharto. Nah, Pak Harto sendiri seperti yang kita tahu, beliau merupakan Presiden kedua Republik Indonesia. Kita akan menuju ruang diorama 2. Dan di belakang saya ini adalah jalan menuju ruang diorama 2. Nah, ruang diorama 2 ini berisikan mengenai diorama mengenai sejarah dan peran TNI di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu terdapat juga pengumuman proklamasi Republik Indonesia di Medan, di Sumatera. Jadi di wilayah Sumatera yang membacakan teks proklamasi adalah Mr. Tengku Muhammad Hasan. Beliau yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Sumatera. Baiklah, itu adalah diorama-diorama dan koleksi-koleksi yang ditampilkan. Itu juga di belakang saya, itu adalah foto-foto dari peranan Tentara Nasional Indonesia. Mungkin lebih tepatnya ialah pasukan Garuda. Nah, Indonesia kan memiliki pasukan perdamaian ya yang dikenal dengan pasukan Garuda. Nah, di belakang saya itu adalah foto-foto dari pasukan Garuda yang bertugas. Selanjutnya kita akan ke ruang berikutnya, yakni ruang senjata. Sekarang saya berada di ruang senjata. Nah, di ruang senjata ini dipamerkan koleksi-koleksi senjata atau persenjataan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau sekarang bernama Tentara Nasional Indonesia periode 1945 hingga saat ini. Nah, mungkin saya akan sedikit membagikan suasananya saja, karena kalau saya jelaskan satu persatu saya takut salah penyebutan dan salah penamaan. Dan sekarang saya akan bagikan suasana dari ruang persenjataan TNI. Ini adalah suasana dan koleksi-koleksi yang ditampilkan. Itu seperti ada senjata laras panjang, senjata laras pendek, lalu ada mungkin pelontar mortir, lalu ada helm baja, dan beberapa lainnya.
Itu ada roket, modifikasi bom udara, serta ada sebuah biola dan trompet. Oke teman-teman, sekian dulu perjalananku di Museum Satria Mandala. Sebenarnya masih ada satu diorama lagi yang bisa kita masuki, tapi karena satu dan lain hal, aku putuskan untuk selesai di sini. Sampai bertemu lagi di video vlog aku selanjutnya, dan jangan lupa untuk komen, like, and subscribe channel YouTube aku, Medina Sagita Putri. Dan buat teman-teman penonton di TikTok, jangan lupa follow akun TikTok aku, yakni @pot_history. So, sampai bertemu di video vlog aku berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.